Hari ini hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025. Lihat berita di IG. Nah, ini kita lihat penampakan barang bukti uang. Aduh, banyak sekali ini yang disita Kejagung. Terima kasih Kejagung. Ya, tetap semangat Kejagung untuk usut kasus-kasus korupsi yang ada di negeri kita ini. Ini sangat-sangat bisa membuat negara kita banyak utang dan bisa membuat negara kita miskin. Udah juga kami sebagai rakyat ini hidupnya susah, ekonomi sulit, tapi yang korupsi ini luar biasa. Ya, jadi oknum-oknum yang korupsi ini jangan dikasih ampun-ampun lagi. Jangan dikasih ampun, maksudnya jangan dihukum terlalu ringan. Ya, hukumannya harus berat dan harus dimiskinkan, uangnya harus disita semua, aset-aset, ya supaya kembali dengan negara, bisa digunakan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bisa untuk pendidikan gratis, ya paling enggak satu kepala keluarga itu bisa memiliki 1 kurang 2 orang sarjana yang dibiayai oleh negara. Anak-anak masyarakat tidak mampu. Ya, semua masyarakat maunya mampu semuanya. Tapi karena terpaksa, ya tidak mampu karena ekonomi sulit. Ya, zaman sekarang ya penghasilan ya di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta 1 bulan itu nggak cukup buat biaya hidup bagi yang memiliki anak usia sekolah. Nah, ini kita lihat, terima kasih banyak kepada Kejagung. Sita Rp 6,8 triliun. 6,8 triliun ini udah cukup banyak. Bukan hanya ini kasus yang ditangan oleh Kejagung. Ya, mungkin sudah tidak bisa kita hitung lagi jumlah banyaknya duit ya. Mungkin kalau buat nimbun saya uangnya saya bisa mati. Ya, karena ini cukup berat ini uang ini. Kita lihat itu yang dipegang ini, yang dipegang petugas-petugas ini kan. Nah, ini 1 bantal ini kalau buat melempar orang itu bisa pingsan. Nah, jadi terima kasih banyak kepada Kejagung. Usut terus, usut tuntas. Jangan hanya diusut di pusat sana, tapi usut terus sampai ke daerah-daerah terpencil. Ya, karena dugaan korupsi ini ya mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke tempat-tempat yang terpencil. Ya, apalagi kalau kita melihat rentannya dana desa. Ya, dana desa ya saya tidak bisa memastikan ya desa mana yang jelas. Setiap desa-desa yang terpencil itu tolong dicek. Tolong dicek. Kalau desa-desa yang di kota-kota itu mungkin aman lah. Tapi kalau desa-desa yang di daerah-daerah terpencil itu diusut tuntas. Bahkan oknum-oknum kepala desa yang sudah tidak terpilih lagi, yang sudah tidak jadi kepala desa, itu diusut tuntas. Karena ini pembangunan desa kok nggak bisa berhenti gitu. Ya, padahal dananya meluncur terus. Ya, ada aja jalan digunakan sebentar rusak, sebentar rusak. Ya, infrastrukturnya. Nah, begitu juga yang dikerjakan oleh oknum-oknum di pemerintah di setiap daerah di seluruh Indonesia ini. Nah, ini masukan dari saya, ya edukasi dari saya, pendapat dari saya, ya supaya pemerintah ini lebih serius. Kami sebagai masyarakat mendukung penuh pemerintah ini untuk mengusut tuntas masalah dugaan korupsi ini. Inilah kita lihat. Nah, ini dari platform media sosial IG. Platform media sosial IG ini bagus. Ya, semua pejabat-pejabat sepertinya itu ada di sini. Nah, ini kita lihat berita ijazah Bapak Jokowi ini sudah di tangan Bareskrim Polri. Nah, beliau ini presiden 2 periode.
yang dipilih oleh rakyat, disayang oleh rakyat, ya sampai beliau sudah tidak menjadi presiden masih banyak oknum-oknum bangsat ini yang membenci Bapak. Tetap semangat Bapak Jokowi, ya selalu sehat, panjang umur, ya jangan dikasih ampun Pak, jangan dikasih damai-damai, karena Bapak selama ini kan sudah cukup sabar, ya, yang namanya dipitnah, dibenci, dicaci maki, bahkan Bapak ini sendiri digantengkan dengan hewan-hewan yang tidak pantas untuk menggantengkan kita sebagai manusia. Nah, ini harus ditindak tegas yang seperti ini, karena sangat-sangat merusak generasi penerus bangsa ini. Seharusnya bangsa ini bersatu untuk melawan bangsa-bangsa lain, bersatu untuk melawan negara-negara lain. Melawan apa? Bukan melawan perang, tapi melawan secara ekonomi. Ya, anak-anak bangsa kita harus cerdas. Dari itu anak-anak bangsa kita ini harus disekolahkan oleh pemerintah yang tidak mampu, ditanggung oleh pemerintah yang tidak mampu, supaya bisa bersaing kepada anak-anak yang ada di luar negeri sana. Nah, kita kan bisa bisnis ke sana, kan ke luar negeri sana. Nggak ada gunanya kita bisnis di negara sendiri. Ya, kalau anak-anak kita ini orang cerdas, orang insinyur, doktor, dan segala macam, misalnya bagian kesehatan, ya dia bisa ahli jantung, ahli paru-paru, ahli mata, ya ahli saraf, pokoknya yang ahli-ahli inilah harus ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan keinginan anak untuk sekolah. Nah, ini kita lihat, nah ini sangat mantap ini ibu ini ya. Nah, ini salah satu ibu yang bisa jadi contoh. Nah, disinilah kita melihat perempuan, jangan diremehkan perempuan, karena perempuan bukan dia tuh hanya bermanfaat untuk menyusui anak, untuk melahirkan anak, tapi bermanfaat juga untuk memimpin. Nah, ini kita lihat nih ibu ini ya. Nah, sama juga dengan ibu-ibu yang lain-lainnya, ibu yang jadi bupati ini sudah banyak saya lihat. Nah, ini juga berita, ya ini orang-orang hebat nih mereka dua ini nih. Nah, lagi diskusi, ya Bang Hotman Paris, ya sama ini ya. Nah, inilah kita lihat. Nah, terkait platform saya sampaikan seperti platform salah satu TikTok ini makin sekarang udah makin brutal dia kepada kami pengguna TikTok, pemilik akun. Ya sudah banyak kami korban TikTok, korban ditangguhkan, korban DPL dibatasi 3 hari, 7 hari, bahkan bisa lebih dibatasi, bahkan ditangguhkan. Nah, ini yang harus saya sampaikan di sini juga, mencakup di sini juga saya sampaikan supaya pemerintah kita Indonesia ini bisa menindak tegas platform-platform yang seperti ini. Ya, karena ini sangat merugikan masyarakat banyak. Kita ini negara hukum, ya, negara demokrasi, ya. Kita ini juga orang mengkritik hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang berbentuk berbau merugikan masyarakat atau merugikan pengguna. Kami sebagai pengguna media sosial dituduh dipitnah ke arah aktivitas seksual, terus ditangguhkan atau dibatasi, ya, dari aktivitas yang kami jalankan. Ya, padahal ini kami pakai duit seadanya, pakai duit untuk promosi ada juga. Nah, terus kami juga menggunakan duit untuk membeli koin. Ya, dan juga kawan-kawan yang tidak menggunakan duit, ya mungkin mereka mendapatkan koin digumpul-gumpul setelah uangnya tadi sudah banyak terkumpul, koinnya sudah banyak terkumpul, akunnya ditangguhkan, akunnya di take down. Nah, ini kan sangat-sangat lebih bangsat daripada orang yang masuk di situs judi. Ya, orang yang masuk di situs judi itu juga seperti itu kan. Nah, makanya saya selalu sampaikan, kita jangan mau berjudi. Judi ini nipu, judi ini ngakali orang, gitu ya. Nah, jadi dari situlah kita tidak usah berjudi. Judi itu tidak bisa jalan, judi online itu tidak bisa berjalan.
ya, selagi tidak ada pemainnya. Nah, begitu. Nah, begitu juga dengan platform TikTok ini, ya. Kenapa saya bilang lebih bangsat daripada judi? Karena apa? Kami sebagai pengguna media sosial, ya, yang sudah memiliki koin, sudah memiliki duit di akun, sudah memiliki saldo, ya, misalnya saldonya sekian ratus atau sekian juta, misalnya, langsung ditangguhkan, langsung di take down, ya, langsung akunnya tidak bisa diakses lagi dengan berbagai alasan, dengan berbagai tuduhan. Nah, ini kan sangat-sangat bangsat yang seperti ini. Jadi tolong kepada Kementerian Kominfo yang salah satu bagian dari pengawasan media sosial untuk menindak tegas, ya, menindaklanjuti apa yang kami sampaikan terkait TikTok. Ya, platform ini tidak perlu men-take down, tidak perlu menangguhkan akun-akun pengguna, tidak perlu ditangguhkan. Ya, kalau memang pengguna itu melanggar hukum, ya proses secara hukum. Ya, kalau memang dia itu ada kesalahan, klarifikasi. Nah, kan ini baru baik. Tolong dihargai adat dan budaya kami orang Indonesia. Nah, jadi saya juga berharap kepada orang-orang hebat, orang-orang pintar yang ada di Indonesia ini, ya, supaya nanti kita ke depan bisa ada silver ataupun ada aplikasi yang menyerupai TikTok ini, ya, supaya kita seorang Indonesia wajib, ya, menggunakan aplikasi yang memang produknya Indonesia, yang bisa seperti TikTok ini, ya, untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersatuan, nah, di negara kita. Ya, saya lihat TikTok ini sudah aneh-aneh, ya. Yang joget-joget telanjang, yang joget-joget pakai kolor yang tidak pantas kita lihat, itu yang malah viral. Yang menjelek-jelekkan pemerintah, memfitnah, menuduh, ya, menjelek-jelekkan pemerintah yang baik, ya, dijelek-jelekan, ya, itu yang malah viral. Orang yang kelahi, yang berpotensi pemecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa kita ini, di negara kita ini, itu yang viral. Nah, itu yang viral. Tidak dipromosikan juga viral barang itu kan. Nah, tapi kalau kita ngomong yang baik-baik, ya, edukasi yang baik-baik, memberi pendapat yang baik-baik, kita posting, ya, paling yang lihat hanya berapa orang, gitu ya. Jadi kita ini harus bayar. Kalau mau dilihat banyak tuh harus bayar. Promosikan, bayar kita baru bisa banyak. Tapi kalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang berpotensi berbau-bau sara, ya, berpotensi pemecah belah persatuan, ya, hal-hal yang buruk, menjelekkan pemerintah, nah, itu yang malah viral walaupun tidak dipromosikan. Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa ini. Kalau tidak bisa merubah sistemnya ini, ya, lebih bagus salah satu platform TikTok itu ditutup dari Indonesia, ya, ditutup. Karena apa? Karena sangat-sangat berpotensi bisa menjadi platform pemecah belah persatuan kita. Nah, seperti yang waktu lalu itu, ya, Ibu Linda itu. Ibu Linda, dia lagi ibadah, sesuai dengan kepercayaannya ibadah. Kok di PL ditangguhkan sama TikTok? Terus lagi mancing, ditangguhkan sama TikTok. Hari ini hari Jumat, ada juga satu akun tidak bersalah, saksinya banyak, ya, ditangguhkan juga oleh TikTok. Jadi yang ditangguhkan itu, yang DPL itu sudah sangat banyak. Hanya masyarakat itu diam. Nah, diam. Mereka diam, DPL buat akun baru. Kasihan ini masyarakat kan. Nah, tapi kalau saya melihat hal-hal yang seperti ini, saya tetap mengkritik keras, saya tetap bersuara keras, kemanapun saya tetap bersuara. Baik pun di Indonesia ini, di tempat sekarang ini, bahkan sampai ke akhirat juga saya ini teriak-teriak seperti ini. Ya, saya ini nggak suka melihat hal-hal yang seperti ini, nggak suka melihat hal-hal yang merugikan orang banyak, ya, bisa juga kena kepada kita. Saya pribadi sudah beberapa kali saya kena, namun saya sabar, saya sampaikan saya sabar. Ya, dulu saya pernah juga ditangguhkan sepihak, hilang akun saya, hilang total, ya, tapi saya ngotot. 1 minggu saya itu ngotot, ya, sampai saya ancam, mau saya ajak, jangan seperti inilah caranya kan.
Kalau mau berurusan secara hukum. Ya kita kan punya hakim, kita punya wakil Tuhan. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini kan sepihak mem-PL menangguhkan akun orang. Akun kan merupakan identitas kita bermedia sosial. Ya. Merupakan dompet kita di media sosial. Akun-akun kita ini kan. Akun dengan jelas, bukan akun bodong. Akun bodong pun tidak ada gunanya juga kan. Di take down, ditangguhkan selagi orangnya itu baik-baik, selagi orangnya itu tidak melakukan kesalahan, selagi orang itu tidak menipu dan tidak merugikan orang lain, tidak memfitnah. Ya, nah kan begitu. Nah, cukup inilah yang saya sampaikan. Tolong juga kepada Bapak Presiden Prabowo, yang presiden sekarang, Bapak Wakil Presiden Pak Gibran, semoga ya kalian semua mendengarkan apa yang saya omongkan ini. Ya semoga juga banyak orang-orang baik yang bisa memviralkan kata-kata saya ini. Kata-kata saya ini disampaikan, ya semoga disimak para pejabat-pejabat, orang-orang hebat di negara kita ini. Ya orang-orang baik banyak di sini, orang-orang hebat banyak di sini. Nah, jadi kita ini bebas untuk ngomong, selagi kita ini ngomongnya ya bermanfaat buat orang banyak. Nah, saya rasa cukup itu. Nah, ini baru nih Kejagung hebat ini. Nah, kita lihat. Enggak tanggung-tanggung. 6,8 triliun ya pecahan uang asing. Ya Duta Palma, ya kasus Duta Palma. Nah, kita lihat nih. Di sini TPPU yang melibatkan PT Duta Palma Group. Waduh. Nah, ini kan. Nah, ini udah sangat banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini yang ditangani oleh Kejagung. Luar biasa. Ya, tetap semangat. Ya, semuanya orang-orang di sini orang-orang penegak hukum, orang-orang berkeadilan. Rampas semua barang-barang hasil-hasil curian-curian oknum-oknum penjahat di negara kita ini. Tetap semangat Kejagung. Ya, terima kasih. Selamat sore. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jobata. Salam budaya, Dayak Ganteng.